Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, serta anak cucu Aki yang Aki cintai. Alhamdulillah anu kamarekah sudah pada pulang. Di antaranya Teh Atikah ya sedang di perjalanan tadi Japrian dengan Aki. Semakin hari ada beberapa yang semakin ramai tentang tanggapan keputusan dan resiko. Terutama sorotan tentang keputusan-keputusan yang dibuat oleh BKKBN yang mendapat kasarnya lah serangan dari masyarakat. Begini, Aki juga sama, itu terutama di WA yang katakanlah Islami begitu, itu ramai sekali dan itu sudah lama. Aki hanya ingin mengingatkan segi positifnya. Yang pertama, bila sesuatu masalah atau sesuatu isu itu diramaikan secara polemik, itu menurut KIE itu adalah keuntungan. Contoh, bila satu partai disebut bahwa di dalamnya itu gontok-gontokan, perpecahan, padahal belum tentu. Tapi keuntungan buat partai itu menjadi viral di masyarakat. Jadi kita juga begitu. Sekarang kan BKKBN senang nih lagi dibikin oleh masyarakat. Karena kita membuat kebijakan, membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karena kalau bukan kepentingan masyarakat, itu tidak mungkin dipolemikan. Cuek aja. Ini menyentuh kepentingan masyarakat yang sebagian menurutnya adalah dirugikan. Jadi sekali lagi kepada kawan-kawan dari lapangan, ambil positifnya. Hanya saja nanti harus bijaksana di dalam menjabarkan dan menjelaskannya. Terutama kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan itu. Ya, harus bijaksana. Apa maksudnya? Makanya tolong tanyakan, baca juklak dan juknisnya, kemudian dijabarkan dengan kreativitas dan inovasi. Itu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang itu sertifikat nikah diperlukan, katakanlah semacam wajib. Nah, ini kan barang baru. Makanya di situ banyak orang yang menganggap sama Aki nih, mohon maaf ya Aki aliran ini, itu adalah tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di Quran dan hadis, tapi akan ada di ijma dan kias. Kenapa dikiaskan itu? Kenapa? Karena perkembangan yang disebut dari masa ke masa. Tapi dasarnya tetap harus agama, harus Quran dan hadis. Hanya penjabaran penjelasannya ini harus bijaksana. Sekali lagi ya itu. Kemudian yang kedua, ini orang bilang katurug katutuh. Atau sudah jatuh tertimpa tangga. Begitu. Kenapa Ki? Keputusan ini disebut begitu karena kolaborasi kita, integrasi kita memang harusnya soal sertifikat nikah ini dengan Kementerian Agama. Ya, tidak mungkin kita bekerja sama dengan Disnaker, tidak mungkin kita kerja sama dengan koperasi, tapi pasti ini adalah sertifikat untuk nikah ini kerjasamanya dengan siapa? Dengan Kementerian Agama. Nah, hanya saja ini kembali masalahnya ya. Masalah dan solusi, keputusan dan resiko, ini kembali masalahnya. Kementerian Agama pun sekarang itu sedang menanggung risiko dari keputusannya.
Itu ya. Apa baru-baru ini ada statement dari Menteri Agama yang membatasi pemakaian pengeras suara atau speaker di masjid-masjid. Malah nggak tahu keceplosan, nggak tahu disengaja nyebut bahwa suaranya disamakan dengan anjing menggonggong. Ini masih berat, walaupun ya ada garda satu di reda itu kan di muka tuh, tapi di dalam belum. Dengan aki itu masih dornar begitu ya, bara pendapat itu. Satu itu, yang kedua ya ongkos naik haji. Ongkos naik haji itu walaupun itu keputusan pemerintah, tapi kebijakannya, perhitungannya, pengelolaannya itu ada di Kementerian Agama. Jadi seolah-olah Kementerian Agama sekarang masih berisiko dengan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Kelompok masyarakat ini tidak semua ya. Ditambah kita kerjasama ke situ dengan hampir mirip. Sasarannya hampir mirip. Yang kedua juga sasarannya hampir mirip. Yang kedua juga adalah keputusannya hampir mirip. Yang menurut segi negatifnya seperti merugikan masyarakat. Itu. Dari situ bisa kompetkan, disatukan. Tuh lihat, rejim ini ke sana larinya. Rejim ini itu membuat kebijakan-kebijakan yang hampir sama, yang merugikan masyarakat, yang tidak sunatullah, yang tidak melawan hukum dan lain sebagainya. Itu kerugian kita. Makanya di bawah tolong ini dijelaskan sebaik-baiknya ya. Karena kalau tidak kita penetrasi, sekali lagi kita ingat pada waktu ada masalah dan solusi. Kalau masalah itu diselesaikan, dicuekan, malah dihindari, itu bukan penyelesaian masalah, malah menimbulkan masalah. Ingat kan bahasan kita di masalah dan solusi. Nah ini awal akhir atau kapan-kapan pun akan menjadi masalah yang lebih rumit. Begitu, makanya kita selesaikan ya, ini harus diselesaikan, harus jelas, harus tuntas. Nanti kalau tidak kita akan kena ke itu yang disebut hambatan komunikasi. Ingat nggak hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi itu kan yang pertama adalah gangguan semantik dan tematik dan semantik ya, gangguan komunikatif itu. Yang kedua prejudis, yang ketiga terpendam, dendam terpendam itu, dan yang keempat adalah kita sudah bahas lama ya. Nah itu, jadi nanti ada satu. Bila ini tidak diselesaikan, orang mungkin tidak muncul masalah itu, tapi di bawah mengerahkan gerakan-gerakan. Seperti Aki sekarang ini banyak sekali japrian bahwa jumlah anak sekarang selagi membludak. Itu selagi membludak sekarang ini. Karena apa? Karena ada masalah yang kembali ke tahun 70-an. Ke tahun 70-an, yaitu bahwa anak itu takut lagi dengan kesehatan, takut lagi dengan agama. Ini perlu kita penetrasi kembali ya. Yang berikutnya Aki ingin mengingatkan bahwa resiko dari satu keputusan orang selalu mengaitkan dengan negatif. Ya, resikonya negatif. Harus ini, harus ini, harus ini. Kita ambil hikmahnya, tidak selalu negatif. Misalnya kita mengambil keputusan akan meningkatkan peserta ayudi yang biasanya targetnya 10, sekarang ingin 15. Resikonya apa? Resikonya itu semangat kerja, resikonya itu adalah silaturahmi, resikonya itu adalah belajar lagi KIE yang bagus. Itu kan menjadi ibadah. Ya, itu yang ingin Aki sampaikan. Jangan selalu mengaitkan bahwa resiko itu selalu negatif. Kalau mengakibatkan resikonya adalah kesejahteraan,
itu juga adalah positif. Jadi orang mengatakan yang resiko itu negatif, kalau yang positif itu hasil. Ya kalau dibicarakan resiko itu bisa positif, bisa negatif. Itu yang ingin Aki sampaikan sekali lagi, bahwa sorotan-sorotan tentang keputusan memang sedang gencar-gencarnya. Apalagi dikaitkan dengan kerjasama dengan Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama juga sekarang sedang beresiko dari keputusannya. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut dan kita terus berjuang. Hanya kebetulan kejadian seperti, bukan kebetulan, hanya ditakdirkan pas Aki ngebahas tentang keputusan dan resiko, pas kita sedang menanggung resiko. Mudah-mudahan ya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.